Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Bunda Esther, juga Andre ya, sudah memberikan jadwal kepada kami, semua karena kemurahan Tuhan semata-mata. Kalau kami boleh melayani sampai kepada hari ini, semua karena kasih karunia dan anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang kekayaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kalau kita berbicara tentang kekayaan, tentu kita mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat materi. Mungkin itu bisa berupa mobil mewah, ataupun rumah, ataupun kedudukan, pangkat, kedudukan sosial yang tinggi dan sebagainya. Seringkali dalam hidup kita mengukur kekayaan hanya sebatas apa yang bisa tampak dan kelihatan. Tetapi kalau baru-baru ini kita bisa melihat ya bagaimana terjadi gempa ya, 6,4 skala Richter ya, cukup sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi itu cukup mengguncangkan kita semua. Tanpa disadari ketika kita keluar dari rumah, kita tidak membawa apa-apa. Dari situ kita bisa belajar, apapun yang ada di dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Bersyukur ada pribadi yang kekal, yang mulia, dan luar biasa yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan apapun, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dialah sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya yang harus kita miliki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana di dalam Kristus dan hanya di dalam Dia kita dapat menikmati segala kekayaan rohani di dalam surga yang disediakan Allah bagi kita. Anugerah keselamatan, berkat hidup yang kekal. Nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Dan kita memiliki karunia-karunia rohani. Ada buah-buah Roh Kudus, karakter yang baik di tengah dunia yang begitu gelap, penuh dengan kejahatan. Kita boleh memiliki karakter yang baik, karakter yang benar. Itu adalah satu kekayaan yang patut kita syukuri di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kekayaan di dalam Kristus yang dapat kita nikmati di dalam Dia yang sudah memberikannya kepada kita? Yang pertama, di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kekayaan di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kekayaan di dalam Kristus yang hanya kita peroleh di dalam Kristus dan oleh karena Kristus. Yang pertama, kita menjadi anak-anak Allah.
Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak umat beragama di dalam dunia ini, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyebut junjungan mereka sebagai Aba ya Bapa. Hanya di dalam Kristus kita dapat menyebut Allah itu sebagai Bapa kita, oleh karena Roh Kristus yang ditaruh di dalam hidup kita. Kita harus bersyukur, itu satu kekayaan yang luar biasa, yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus kita menikmati anugerah yang begitu luar biasa. Menyebut Allah itu sebagai Bapa kita, itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan bagaimana Allah sudah memilih kita, bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana Bapak Ibu. Tetapi satu hal firman Tuhan menyatakan, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Semua pilihannya berdasarkan atas kedaulatannya. Pribadi Allah itu pribadi yang berkuasa, tetapi sekaligus berdaulat atas menentukan kehidupan kita. Dan Dia memilih kita dengan kemahatauan Tuhan. Bagaimana Dia tahu kalau kita akan meresponi panggilan dan pilihannya atas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pribadi Allah yang berdaulat dan penuh dengan kemahatauan dan kemahakuasaan, memilih kita, siapa kita ini, berengah tanah liat yang tidak ada artinya. Tetapi Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Semua itu didasarkan atas kasih-Nya kepada Kristus yang sudah memilih kita. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, jangan sembrono, kita ini dipilih Tuhan. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus menginsyafkan, menyadarkan kita bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita butuh juru selamat. Maka kita tidak bisa meresponi panggilan dan pilihannya. Tetapi Roh Kudus menginsyafkan kita, menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Apa buktinya kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya? Kita dapat memuji, menyembah Dia. Kita dapat menjadikan Dia Tuhan dan juru selamat kita. Satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Jadi jangan tergoda oleh angin pengajaran sesat dimanapun juga. Yang menyebut dirinya Kristen progresif dan sebagainya, jangan hiraukan. Satu-satunya jalan adalah pribadi Kristus Yesus, Tuhan kita. Betapa kita harus bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dan Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bersyukur kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Itu karena kasih anugerah Allah dalam hidup. Berapa banyak di dalam dunia ini kita bisa melihat anak-anak Tuhan bahkan menukarkan identitas mereka, status mereka di dalam Kristus dengan kedudukan. Ya, mungkin kalau beberapa waktu yang lalu ada pemilihan caleg, banyak yang berpindah agama dan sebagainya. Terus kemudian karena keinginan hawa nafsu, mungkin karena ingin beristri lebih dari satu, maka dia pindah agama. Karena di dalam
Kristus kita tidak bisa melakukannya. Bahkan ada pula karena jodoh ya, karena uang mereka rela meninggalkan Tuhan. Tetapi bagaimana dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh hidup di dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah dan sungguh bertumbuh terus ke arah Dia. Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Stefanus. Stefanus adalah salah seorang murid Tuhan ya. Di lingkaran 70 mungkin ya, lingkaran 3, lingkaran 12, lingkaran 70. Dan di situ Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus dan ada karunia-karunia Allah ketika dia melayani. Dan begitu banyak mujizat dan kuasa Tuhan yang terjadi ketika dia melayani Tuhan. Di situ ada jemaat Libertini dari kaum Yahudi. Mereka sangat iri hati terhadap Stefanus. Dan mereka bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dikatakan tidak bisa dilawan hikmatnya karena hikmat Roh Kudus itu. Dan pada suatu hari mereka kehabisan akal dan mereka membawa saksi-saksi dusta untuk menfitnah Stefanus. Mereka berkata bahwa Stefanus menghujat Musa dan juga menghujat Allah dan tidak menghormati daripada bait Allah. Akibatnya dia dipadapkan kepada mahkamah agama Yahudi. Dan di sana Stefanus membawakan pembelaannya. Dia tidak berusaha membela dirinya, tetapi dia menceritakan awal panggilan Tuhan atas hidup Abraham. Kemudian sampai kepada nenek moyang bangsa Israel. Sampai kepada akhirnya bagaimana nenek moyang bangsa Israel membunuh nabi-nabi Tuhan yang menegur mereka ketika berbuat dosa. Pada akhirnya sampai kepada Yohanes Pembaptis pun mereka bunuh. Dan terakhir kepada Mesias Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu juga dibunuh oleh mereka. Stefanus berkata, kamu sudah menerima hukum Taurat dari kitab para nabi, tetapi kamu tidak mentaatinya. Mereka marah. Dan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu menatap ke langit. Dan dia melihat langit terbuka. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia berkata, sesungguhnya aku melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan mereka semakin menutup telinganya dan menyeret Stefanus keluar kota dan melempari dia dengan batu. Dan sebelum dia meninggal, dia berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya ampuni mereka. Dan kita tahu bahwa mereka semua membunuh itu disaksikan oleh Saulus, yang pada akhirnya Tuhan juga mengubah hidupnya menjadi Paulus, seorang yang sungguh-sungguh bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Stefanus tetap bertahan di dalam identitasnya sebagai anak-anak Allah? Karena dia tahu hidup di dalam dunia ini cuma sementara. Ada kekekalan di mana itu akan berlangsung ribuan bahkan miliaran tahun. Dan dia tahu bahwa Yesus Kristus yang mati, dia sudah bangkit dan dia kembali di surga. Dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa dalam segala kemuliaannya. Dan dia akan diam bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa bersyukur memiliki kekayaan rohani yang sangat luar biasa.
kita dapat menjadi anak-anak Allah. Jangan tukarkan identitas kita dengan apapun juga yang ada di dalam dunia. Karena hanya Tuhan Yesus yang setia. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menjamin kehidupan kita untuk selama-lamanya. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, apa kekayaan di dalam Kristus yang dapat kita miliki? Yang kedua, hanya di dalam Kristus kita menerima penebusan yang sempurna. Penebusan yang sempurna. Efesus pasal pertama ayat 7 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus kita menemukan penebusan yang sempurna. Penebusan memiliki arti pengampunan dosa dari Allah. Bagaimana kita bisa menerima pengampunan dosa dari Allah? Mengapa kita perlu pengampunan dosa dari Allah? Karena hutang dosa manusia tidak dapat dibayar dengan apapun juga. Hutang dosa manusia terhadap keadilan Allah, terhadap kebenaran Allah. Bagaimana mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ingin menjadi sama seperti Allah. Itu adalah satu pelanggaran, satu dosa yang harus dihukum, karena itu merupakan hutang dosa yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga yang ada di dunia. Walaupun harta seluruh dunia dikumpulkan untuk membayar itu, tidak akan mungkin membawa kita kepada pengampunan. Dan apa akibat daripada dosa itu? Manusia mengalami kematian secara jasmani. Kalau dahulunya bisa hidup yang kekal bersama Bapa di surga, tetapi kini mereka harus mengalami kematian secara jasmani. Tidak bisa bersifat kekal lagi. Dan pada akhirnya kematian secara rohani, terpisah dari Bapa, tidak bisa bebas menghampiri hadirat Allah. Manusia tidak bisa menghampiri lagi hadirat Allah karena adanya dosa. Dan oleh karena dosa itu bahkan manusia harus diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah itu penuh dengan kasih. Dia tetap mengupayakan menolong manusia untuk bisa kembali kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun manusia berusaha untuk melakukan amal baik, kehidupan beribadah yang soleh dan sebagainya, tetapi semuanya itu tidak bisa membawa manusia sampai kepada hadirat Allah yang sesungguhnya. Bagaimana manusia tidak bisa memulihkan hubungan dengan Allah itu? Seperti ibaratnya mendirikan tangga, semakin tangga itu tinggi dibangun menuju ke langit, semakin batas langitnya juga terus naik. Tetapi bagaimana kalau yang dari sorga mengulurkan tangga ke bumi ini, maka itu pasti sampai kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana Yakub ketika dia berada di Betel bertidur berbantalkan batu, dia bermimpi ada tangga yang terulur dari surga. Malaikat Tuhan naik, turun, naik, turun, naik. Bukan naik terus turun, tapi turun. Berarti yang dari atas lah yang bisa menggapai kita.
bagaimana melalui pribadi Kristus yang kelak akan datang pada waktu itu. Manusia kembali memiliki hubungan dengan Bapa. Dan apa akibat dosa? Keterpisahan untuk selama-lamanya dari hadirat Allah, yaitu maut. Itu keterpisahan untuk selama-lamanya dari hadirat Allah. Bagaimana hutang dosa manusia menyeret manusia sedemikian rupa untuk jatuh dan menjauh dari hadapan hadirat Allah. Tetapi bagaimana kasih Allah dinyatakan. Bagaimana kasih Allah yang luar biasa merancangkan karya keselamatan. Dan Yesus Kristus melaksanakannya dalam hidup kita. Dan pada akhirnya Roh Kudus mengaplikasikannya dalam hidup kita. Sehingga kita boleh diselamatkan. Bagaimana Tuhan merancangkan karya keselamatannya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, bagaimana Allah merancangkan bahwa seorang penebus akan datang untuk menyelamatkan manusia. Semua itu berdasarkan atas inisiatif Allah. Berdasarkan atas cara Allah dan korban yang disediakan oleh Allah sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membayar hutang yang tidak ternilai harganya. Kecuali yang berhutang itu mengampuni. Dan cara yang harus dipakai adalah berdasarkan dari cara orang di mana tempat kita berhutang. Begitu pula manusia berhutang dosa kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa diperbuat kecuali menerima segala anugerahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana pengampunan dosa itu haruslah dilakukan dengan penebusan yang sempurna. Bagaimana Kristus harus rela mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Bayangkan ketika Adam dan Hawa memakai pakaian dari pohon pokok ara yang berbicara tentang kebenaran diri sendiri. Segala sesuatu yang diupayakan dari dirinya sendiri tidak bisa menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi Allah menyembelih seekor binatang dan mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Menjadi pakaian yang sementara, dan itu melambangkan bagaimana pribadi sang penebus, yaitu Yesus Kristus, harus rela, bahkan kuasanya dan segala macam kemuliaannya harus dilucuti. Dan dia harus rela berdarah untuk memberikan kepada kita jubah kebenaran. Oleh karena dia, kita dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan atas inisiatif Allah, cara Allah dan korban yang ditentukan Allah. Roma 3 ayat 23 sampai 25a berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian oleh iman di dalam darahnya. Melalui pribadi Kristus kita menerima pengampunan dosa. Bahkan dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dikuduskan. Walaupun dalam hidup kita sering kali masih berbuat dosa. Tetapi secara progresif Tuhan mau menguduskan kita untuk menjadi miliknya. Bapak Ibu yang terkasih, dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Bayangkan ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Segala sesuatu yang Allah rancangkan sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Sampai kepada karya Kristus di atas kayu salib. Sudah digenapi. Dan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Tirai bait Allah itu tercarik menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah.
tirai yang tingginya 30 meter, tebalnya bahkan 30 cm. Perlu gunting raksasa untuk mengguntingnya dari atas ke bawah, tapi itu pun tidak bisa. Tetapi bagaimana atas prakarsa Allah sendiri terjadi satu gempa bumi yang sangat dahsyat, dan itu membawa tirai itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Hal itu berbicara kepada kita bahwa Allah membuka dirinya bagi kita supaya kita dapat kembali menjadi anak-anaknya. Kita dapat kembali memiliki hubungan yang karib dengan dan akrab dengan pribadi Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada 7 titik pencurahan darah Yesus yang membawa kita mengalami kemenangan. Bagaimana kita dilepaskan dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari hukum maut, bahkan dari segala pengaruh daripada kuasa iblis dan roh-roh dunia. Bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, dalam pergumulannya di Taman Getsemani, darah mengalir dari sekujur tubuhnya, peluhnya bertetesan menjadi darah. Sebenarnya apa yang sedang Tuhan lakukan? Dia sedang menyerahkan kehendak bebasnya kepada Bapa. Dan dia sedang mengambil kehendak Bapa untuk menjadi kehendaknya. Dia meminum cawan murka Allah itu untuk kita. Tidak ada satu dosa pun di dalam Kristus kecuali dosa kita yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia kudus, dia mulia, dia tidak bercacat celah. Tapi kasihnya rela memberikan dirinya untuk memikul dosa kita. Bagaimana sesungguhnya ketika peluhnya bertetesan menjadi darah, dia menebus kita dari kehendak bebas kita yang maunya adalah semau kita sendiri. Dan kita dibebaskan dari kutuk untuk mengikuti kemauan sendiri dan belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan bagaimana ketika dia dipukuli sampai memar, bayangkan ada perdarahan di bawah kulitnya Tuhan. Dan ketika perdarahan di bawah kulitnya, itu menebus kita dari iniquity atau keinginan asusila di dalam hidup kita. Kita pasti punya di dalam hidup kita keinginan-keinginan yang tidak benar di dalam pikiran kita. Di situ Tuhan menebus kita melalui memarnya. Bagaimana kalau kita tidak berdaya, mungkin lawan pornografi dan sebagainya. Kita harus tetap belajar untuk memandang Kristus. Kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Tetapi ketika kita belajar untuk merenungkan apa yang Yesus sudah lakukan dan selesaikan bagi kita. Kita renungkan firman-Nya. Kita ganti kebiasaan kita dengan kebiasaan yang benar seperti firman-Nya. Percayalah, itu semua sudah ditebus oleh Kristus dan kita diberi kemenangan melawan keinginan-keinginan daging kita, kemarahan dan sebagainya. Ketika kita belajar mengingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan kita belajar untuk senantiasa merenungkan firman-Nya. Kita akan diberi kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan setiap bilur di tubuh Tuhan Yesus sesungguhnya membawa segala penyakit kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Semua karena anugerah-Nya yang luar biasa. Dan bagaimana ketika kepalanya diberi mahkota duri, darah mencucuran dari sana, sesungguhnya menyucikan pikiran kita. Cara pandang kita yang mungkin salah dibawa kepada cara pandang yang benar. Dan itu bukan hanya menebus kita dari cara pandang yang salah, tetapi bagaimana kita juga ditebus dari kutuk kemelaratan.
jasmani, jiwani, dan rohani. Onak Duri berbicara tentang kutuk yang dialami tanah oleh karena dosa Adam, di mana Yesus memakainya sebagai mahkota duri untuk menebus kita, supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi kita hidup menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di bawah kasih karunia-Nya yang sungguh luar biasa. Dan bagaimana ketika tangannya ditembus oleh paku, darah mengalir dari tangannya. Bagaimana tangannya yang ditembus oleh paku, sesungguhnya dia menebus kita dari segala kutuk kegagalan. Dan dia membuat apa yang dilakukan oleh tangan kita berhasil. Amin. Dan bagaimana ketika kakinya ditembus oleh paku, sesungguhnya Tuhan sedang memberi kepada kita otoritas dan kuasa untuk menghancurkan segala pengaruh kuasa iblis yang berusaha mempengaruhi hidup kita supaya berjalan menurut kehendak kita, tetapi kita dapat berjalan hidup di dalam kehendak-Nya. Dan bagaimana ketika lambungnya ditikam, darah keluar dari lambungnya, darah dan air, itu membawa kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, yang memungkinkan kita menjadi anak Allah. Betapa kita harus bersyukur kekayaan rohani yang tidak terhingga diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan jangan khawatir tentang berkat jasmani. Tentu Tuhan juga memberikannya, jadi tidak usah khawatir. Dan bagaimana di dalam kehidupan, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Kalau kita sudah menerima anugerah yang begitu luar biasa, mari hidup sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus Yesus, bukan lagi hamba dosa. Pada zaman perbudakan di Afrika, ada seorang gadis, ya. Gadis ini seorang negro, tapi juga campuran daripada Eropa. Dia sangat cantik. Gadis ini walaupun cantik, tetapi statusnya adalah seorang budak. Dia tidak punya hak apa-apa terhadap dirinya sendiri. Hidupnya ditentukan oleh orang lain, majikannya. Dan satu hari dia dilelang di pasar budak. Nah, ketika itu terjadi perlelangan, begitu banyak orang ingin membeli gadis itu. Di antaranya pada akhirnya hanya ada 2 orang yang terus bersaing dengan harga yang tinggi berusaha untuk membeli gadis ini. Yang seorang pemuda yang tampan, yang halus budinya. Seorang lagi pria yang berangasan, ya, begitu kejam ya tampaknya, ingin juga memiliki gadis ini. Pada akhirnya perlelangan dimenangkan oleh pemuda ini. Kepadanya diberikan surat bukti kepemilikannya atas gadis ini. Dan pemuda ini segera membawanya ke depan gadis itu. Sesampainya dia di depan gadis itu, gadis ini menyerang dia dan dia meludahi, mengeluarkan kata-kata cacian kepada pemuda ini. Tetapi dengan tenang pemuda ini menyobek-nyobek surat bukti kepemilikannya atas gadis ini dan memberikannya kepada gadis ini. Sambil berkata, sayang, mulai hari ini engkau orang yang bebas. Engkau bisa pergi kemanapun engkau mau. Tetapi gadis ini melihat ketulusan hati pemuda itu. Dia memeluk kaki pemuda itu sambil menangis sejadi-jadinya. Dan dia berkata, Tuan, mulai hari ini aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan melayanimu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemuda ini menebus gadis ini dengan uang, dengan kekayaannya. Yesus Kristus memberikan hidupnya, dia rela tinggalkan kemuliaan surga, turun ke dalam dunia, bahkan tidak memiliki sesuatu apapun, harus tidur di palungan batu.
Yesus rela bahkan mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan, nyawanya diberikan kepada kita, supaya kita beroleh pengampunan dosa dari Allah Bapa. Supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Allah Bapa. Bukan hanya status sebagai seorang anak, tetapi kita memiliki hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Bapa surgawi kita. Bagaimana Allah Bapa senantiasa pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, berjalan-jalan di Taman Eden untuk berbicara dengan Adam dan Hawa. Begitu pula Allah Bapa hari ini. Oleh karena Kristus kita bisa datang kepada Dia. Dan kita dapat memiliki hubungan yang karib dengan Bapa di surga. Itu adalah anugerah. Jangan mau disesatkan oleh paham apapun. Karena hanya di dalam Kristus kita menerima penebusan yang sempurna, yaitu pengampunan dosa yang sempurna. Yang membawa kita memiliki status sebagai anak-anak Allah dan memiliki hubungan kembali yang indah dengan Bapa di surga. Sebab Dia adalah Bapa yang begitu baik bagi kita anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah yang kedua, bagaimana hanya di dalam Kristus kita menerima penebusan dosa yang sempurna. Dan bagaimana di dalam Kristus pula sebenarnya Tuhan sudah menolong kita supaya kita dapat memuliakan namanya. Kita memiliki hubungan dengan Bapa surgawi kita. Dan kita juga diberi anugerah untuk apa? Berbuat yang baik. Kalau dahulu kita berbuat baik karena kita ingin masuk surga. Tetapi surga itu sudah diberikan kepada kita. Anugerah keselamatan itu sudah kita diberikan kepada kita. Berbuat baik menjadi rasa syukur, terima kasih kita. Dan itu semua dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 8-10 berkata demikian. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus hidup juga di dalam apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Hidup di dalam perbuatan yang baik untuk memuliakan nama Bapa di sorga. Itu tandanya kita adalah anak-anak Bapa di sorga, anak Tuhan Yesus. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, apa kekayaan di dalam Kristus yang dapat kita nikmati? Yang ketiga, Efesus pasal yang pertama ayat 13-14, demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hanya di dalam Kristus kita menjadi bait Roh Kudus. Di luar Kristus kita tidak mungkin menjadi bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Bagaimana hidup kita yang kotor, yang kecil, yang hina, dilayakkan Tuhan untuk didiami Roh Kudusnya. Yesus harus membayar harga dosa kita yang sangat mahal dengan menguduskan hati kita, sehingga hati kita layak didiami oleh Roh Kudus. Dan Allah dan Kristus memberikan kepada kita
materai Roh Kudus itu sebagai tanda kepemilikannya atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai materai. Tidak terlihat mungkin secara jasmani, tetapi di dalam roh kita, di dalam hati kita, Roh Kudus mendiami, dan itu membedakan kita dengan orang-orang di dalam dunia ini. Itu yang membuat hidup kita berbeda. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus itu menjadi materai tanda kepemilikan Tuhan yang sah atas hidup kita. Kalau kita pergi mungkin ke pasar hewan, kita bisa melihat sapi. Nah, sapi ini diberi cap di pahanya. Capnya berisi nama pemiliknya. Hidup kita diberi materai yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu yang membuat hidup kita tidak bisa diganggu gugat oleh si jahat yang terus berusaha menyeret kita menjauh dari Tuhan. Roh Kudus di dalam kita ditempatkan Tuhan untuk menjaga hidup kita, senantiasa berjalan di dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana hidup kita sebagai bait Roh Kudus? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam dalam hidup kita. Oleh karena itu, benar-benar kita harus belajar untuk senantiasa memiliki apa yang menjadi keinginan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu roh yang kudus. Makanya kita juga jangan hidup menurut keinginan yang aneh-aneh yang berbuat dosa. Tapi mari sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Dan bagaimana hidup kita akan terus dibangun. Di dalam Kristus kita akan terus dibangun oleh Allah Bapa sendiri. Efesus 2 ayat 22 dikatakan, di dalam Dia yaitu Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hidup kita terus dibangun. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kepalanya sempurna berada di sorga. Kita tubuhnya semakin lama semakin disempurnakan sebagai anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan Roh Kudus ini menjadi jaminan bagi kita supaya kita memperoleh seluruhnya, seluruh kekayaan kemuliaan yang Allah janjikan, yang kelak kita nikmati ketika kita berada di dalam kekekalan. Itu akan digenapi. Jaminannya sekarang Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita bisa mengalami hadirat Allah, kita bisa mengalami sukacita, kita bisa mengalami damai sejahtera. Semua itu karena apa? Roh Kudus sebagai jaminan sudah diberikan. Pemberian awalnya diberikan kepada kita dalam kehidupan. Dan pada hari di mana Kristus datang untuk menjemput gerejanya, di awan-awan yang permai, tanpa disadari kita boleh terangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, dibawa prosesi menuju sorga, masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar untuk sungguh-sungguh menghargai hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Ada satu lagu yang selalu saya ingat ya, ketika saya masih kecil ya, di lagu itu dikatakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Tanpa disadari bagaimana Roh Kudus memateraikan kita. Dialah yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan.
Dan kalaupun kita sudah meninggal, kita meninggal di dalam Kristus. Dalam sekejap kita akan dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Oleh karena itu, sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, mari sungguh-sungguh kita hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Nya. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Lalu apa sebenarnya tujuan Tuhan menjadikan hidup kita ini bait Roh Kudus? Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Dia menyaksikan bagaimana bait Allah, halaman bait Allah yang seharusnya menjadi tempat di mana umat Allah yang tidak bisa masuk ke gedung karena bukan imam, atau bangsa yang lain, ataupun orang-orang Yahudi yang dari perantauan. Biasanya mereka ibadah di halaman bait Allah. Tetapi bagaimana halaman bait Allah itu dipakai menjadi tempat berjual beli. Di sana hiruk pikuk suaranya dengan binatang-binatang korban yang diperjualbelikan. Dan bahkan ada bangku-bangku pedagang merpati. Dan ada meja-meja penukar uang. Dan suaranya sangat hiruk pikuk seperti di pasar. Dan hati Tuhan begitu sedih melihat rumah Bapa yang seharusnya menjadi lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ternyata menjadi seperti layaknya sebuah pasar, menjadi sarang penyamun, kata Tuhan. Dan Tuhan masuk ke bait Allah itu, Dia membongkar bangkirkannya, dan Dia mengusir semua pedagang itu keluar dari bait Allah. Dan pada akhirnya Tuhan mengajar di dalam bait Allah itu, mengajak mereka berdoa, memuji dan menyembah. Bagaimana pada akhirnya Dia bahkan menyatakan mujizatnya di antara mereka. Dan ada puji-pujian, ada kemuliaan bagi nama Allah di sana kembali diperdengarkan. Tujuan Tuhan menyucikan bait Allah pada waktu itu adalah untuk mengembalikan fungsi bait Allah itu sebagai lambang kehadiran Allah di tengah umatnya, menjadi rumah doa di mana umat dapat memuji dan menyembah Allah. Dan di sana ada mujizat-mujizat yang terjadi, menjadi rumah kuasa di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ada rumah pujian, bagaimana anak-anak kecil mereka menyanyikan pujian bagi Allah, bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana tubuh Kristus, Tuhan mengibaratkan tubuhnya sebagai bait Allah juga. Dan tubuh Kristus juga adalah gereja Tuhan. Tuhan memiliki tujuan untuk menjadikan tubuh Kristus, gereja Tuhan, sebagai bait Roh Kudus, bait Roh Kudus. Pribadi lepas pribadi kita terikat di dalam menjadi anggota tubuh Kristus. Menjadi bait Roh Kudus, bait Roh Kudus. Di mana Tuhan ingin agar gerejanya menjadi lambang kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Di mana kan gereja Tuhan menjadi tempat atau rumah doa. Dan di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Menjadi rumah kuasa. Di mana di situ ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan senantiasa mendapatkan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Sebagai rumah doa, tempat yang kudus bagi Tuhan. Gereja memiliki fungsi untuk bagaimana hadirat Allah dinyatakan kepada kita semua. Dan pada akhirnya gereja Tuhan menjadi tempat, menjadi rumah kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana melalui gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan.
hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus. Pribadi lepas pribadi, hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Kita juga memiliki tugas masing-masing pribadi lepas pribadi menjadi rumah doa, rumah kuasa, dan juga menjadi rumah pujian bagi Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kalau minggu yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid Tuhan, membawa kita untuk semakin hari menyadari hidup kita adalah bait Roh Kudus. Dimanapun kita berada menjadi rumah doa, rumah kuasa Tuhan, rumah pujian bagi Tuhan. Inilah ketiga hal ya, bagaimana ketika kita ada di dalam Kristus, kekayaan yang ada di dalam Kristus membawa kita menjadi anak-anak Allah, membawa kita untuk menerima penebusan yang sempurna, sehingga kita memiliki hubungan yang karib dengan Bapa dan Kristus yang di sorga. Dan yang ketiga, kita menjadi bait Roh Kudus yang membedakan kita dengan orang-orang dunia pada umumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Apapun yang menjadi pergumulan, masalah, persoalan dalam hidup kita, semuanya hanyalah sementara. Yang kekal sudah kita miliki. Dan ketika yang kekal ada di dalam hidup kita, menyertai kita, semuanya pasti beres, kabeh. Asal kita nurut sama Tuhan ya. Amin.